Di sebuah tempat pacuan kuda, seorang pria bernama Anhui memenangi sebuah taruhan kuda dengan mempertaruhkan semua uang miliknya dengan memasang kuda nomor 5. Anhui lalu pergi ke sebuah kasino untuk bermain judi. Dengan beberapa kali permainan, dia sanggup memenangkan judi poker itu hingga 70.000 dolar Hong Kong. Seorang pria pemilik kasino yang bernama Bos Rui melihat permainan Anhui dari kejauhan. Di sana Anhui bersama kedua orang temannya bernama Paman Hua dan Fedok. Paman Hua memperingatkan Anhui untuk berhenti bermain karena uangnya cukup untuk melunasi hutang kepada rentenir. Anhui yang merasa sedang hoki tidak senang dengan saran Hua dan terus melanjutkan permainan itu. Saat Anhui mempunyai kartu yang bagus, dia mempertaruhkan semua uang miliknya. Tetapi ternyata lawannya mempunyai kartu yang lebih bagus, yaitu Four of a Kind. Melihat kenyataan itu, Anhui marah lalu pergi meninggalkan tempat itu dengan kekalahan. Saat sedang berjalan di sebuah keramaian, tidak sengaja dia bertemu dengan mantan istrinya yang bernama Lexi. Melihat itu, Anhui seperti tidak senang dan meninggalkannya. Keesokan harinya, Anhui seperti menunggu seseorang di tempat potong rambut miliknya itu. Fedok menanyakan apakah dia khawatir Tart datang menagih utang miliknya. Dia mengatakan untuk tidak khawatir karena Paman Hua telah menyisihkan 10.000 dolar dari judi semalam untuk membayar bunga hutang mereka. Seorang pelanggan datang, dia bernama Park Chong, seorang guru dan juga teman lama satu sekolahan Anhui, berniat untuk potong rambut di sana. Alih-alih memotong rambutnya, Anhui malah memberikannya rambut palsu agar dia terlihat keren dan berhasil memikat wanita kesukaannya. Tak berselang lama, Lexi datang ke sana untuk menemui Anhui. Anhui tidak senang dengan kehadirannya dan menyuruh Li untuk pergi dari sana. Li mengatakan kalau dia datang ke sana bersama anaknya dan mengatakan juga kalau anaknya adalah darah dagingnya. Li juga membawa surat tes DNA. Kalau seandainya kata Anhui tidak percaya dan ingin membuktikannya. Li ingin menitipkan anaknya di sana selama 1 bulan dan memberikan uang 50.000 dolar sebagai imbalannya. Ah Yung lalu masuk dan duduk di kursi potong rambut dengan selalu memakai headset di kupingnya. Setelah itu, Li pergi meninggalkan mereka. Anhui lalu memerintahkan Hua untuk memotong rambut Yeung. Tetapi saat akan memotongnya, Yeung mengamuk karena pesan ibunya Anhui yang akan memotong rambutnya. Dia hanya mengingat pesan terakhir ibunya yang membuatnya berlari ke sana kemari hingga barang-barang yang ada di sana jatuh berantakan. Chong yang melihat itu mengatakan kalau dia juga mempunyai murid yang seperti itu. Di dalam bis, Li mengenang masa lalunya bersama Anhui yang lalu menyebabkan dia pergi meninggalkannya. Dengan perasaan marah, Li mendatangi Anhui yang sedang berjudi. Anhui tidak senang karena kehadiran Li. Dia marah lalu menyiramkan air ke wajah Li yang membuatnya pergi dari sana. Anhui yang melihat itu mencoba mengejarnya. Tetapi dia dihadang oleh para penagih hutang yang mencarinya. Beberapa waktu kemudian, Chong datang bersama seorang wanita bernama Angelina atau Nonama. Dia adalah seorang pekerja di dinas sosial. Setelah melihat keadaan Yeung, Nonama lalu mengatakan kalau Yeung mengidap autisme. Tetapi autisme yang tidak parah dan masih bisa berperilaku layaknya orang normal lainnya. Dia juga mengatakan kalau di handphone miliknya telah terpasang catatan dan juga alarm untuk mengingatkan aktivitas dia sehari-harinya. Fred yang membaca tanda pengenal milik Yeung mengatakan kalau dia pembawa keberuntungan karena lahir di siu kelinci dengan bintang Aries. Lalu Nonama mengatakan kalau seandainya kata mereka tidak sanggup untuk merawat Yeung, dia akan menghubungi dinas sosial untuk membawanya ke tempat penampungan. Mendengar itu, Anhui mencoba untuk berperilaku baik karena Yeung sumber mata uangnya.
Anhui lalu membawa Yeung ke rumahnya yang berantakan tidak terurus. Anhui lalu memberikan seplastik mie instan untuk dimakannya dan menyuruhnya untuk memasak sendiri. Dia juga mengatakan kalau bukan karena uang dari ibunya, dia akan mengusir dia dari sana. Anhui ditemani Hua dan Fat pergi menuju kasino untuk bermain judi karena telah mendapatkan modal dari Lee. Malam itu di sana mereka banyak mencoba permainan judi. Dan beruntungnya, apapun judi yang mereka mainkan di sana, mereka selalu menang. Keesokan harinya, Anhui pulang ke rumahnya. Dia kaget melihat kondisi rumahnya yang bersih karena Yeung merapikan semua barang-barang yang ada di sana. Melihat itu, Anhui senang karena Yeung ada gunanya di sana. Yeung mendapatkan alarm dan menyuruhnya untuk makan. Anhui lalu membawanya untuk makan enak di sebuah restoran karena hatinya sedang senang. Tetapi dia hanya makan mie di sana. Anhui lalu membawanya ke tempat pijat refleksi. Dia juga membawa kartu untuk membuktikan kalau Yeung benar-benar anak yang membawa keberuntungan untuknya. Setelah beberapa kali mencoba dan selalu mendapatkan kartu yang bagus, Anhui lalu membawa Yeung pergi menuju kasino. Dan benar saja, Anhui menang banyak di sana. Tetapi, Yeung mendengar alarm miliknya berbunyi dan menyuruhnya untuk segera tidur. Meskipun Anhui menahannya, tetapi peringatan itu tetap membuatnya bersikukuh untuk segera pergi dari sana. Saat Anhui tertidur, dia dibangunkan oleh Tar dan membawa Taiziji, seorang rentenir yang menagih hutang miliknya. Taiji menagih hutang miliknya sejumlah $85.000 karena dia tahu kalau Anhui menang banyak karena judi. Anhui lalu membayar semua hutang-hutang miliknya itu. Setelah mereka pergi, Anhui membangunkan Yeung untuk mengajaknya untuk bermain judi. Tetapi Yeung tetap tidur. Anhui memutuskan untuk bermain judi di sana sendiri. Dan itu membuatnya mengalami kekalahan yang banyak di sana. Dan dilihat oleh Taiji. Pagi harinya, saat Yeung terbangun, dia melihat tikus di sana dan membuatnya takut. Dengan menggunakan sapu, dia mencoba menangkap tikus itu dan membuat isi rumah itu berantakan. Saat Anhui masuk ke dalam rumahnya, dia melihat kondisi rumahnya yang berantakan, marah. Sudah kalah judi dan melihat rumahnya seperti itu, membuat dia melampiaskan semuanya ke Yeung. Dengan menggunakan sabuk miliknya, dia mencoba untuk menyabet Yeung. Yeung yang melihat handphonenya terjatuh mencoba mengambilnya. Tetapi dia terjatuh dan kepalanya terbentur meja hingga membuatnya berdarah. Anhui kaget dan juga Chong yang tiba-tiba masuk ke dalam sana. Mereka lalu membawanya ke dokter untuk menyembuhkan Yeung. Nona Ma yang ikut ke sana mengatakan kepada Chong kalau lebih baik Yeung dibawa ke tempat dinas sosial karena dia melihat kalau Anhui tidak sanggup untuk merawatnya, apalagi dia kecanduan judi. Chong lalu berbicara dengan Anhui. Dia menyalahkannya karena 2 hari telah meninggalkannya dan juga membawa Yeung pergi ke kasino. Anhui yang masih kesal lalu pergi meninggalkan mereka di sana dan menuju tukang servis handphone untuk memperbaiki handphone milik Yeung yang rusak. Flashback mereka diceritakan tentang bagaimana mereka bertemu untuk pertama kali. Lee bekerja sebagai pekerja sosial dan mendengar perintah dari bosnya untuk bertemu dengan Anhui. Karena di tempat Anhui menampung anak-anak yang bermasalah untuk bekerja menjalani kehidupan baru mereka di sana. Lee juga membawa seorang anak bernama Anhui yang tiba-tiba mencuri dompet di sana dan ditangkap oleh orang-orang di sana. Lee marah, tetapi Anhui menahannya karena anak-anak seperti mereka harus ditangani secara sabar. Beberapa waktu kemudian, Anhui melihat Lee yang sedang diancam oleh seseorang. Ternyata Anhui tertangkap tangan menjual narkoba dari orang itu. Anhui lalu mendekati Guanto dan mengatakan untuk melepaskan saja mereka kalau tidak ingin polisi datang ke tempat ini. Mereka lalu pergi dari sana. Dan beberapa hari kemudian, Anhui juga ikut berolahraga dengan mereka semua. Saat mereka berlari, Anhui mengungkapkan perasaannya kepada Lee dan mengajaknya untuk menikah dengannya. Dan permintaan itu disetujui Lee.
Sesampainya di rumah, Anhui meminta maaf karena perbuatannya dan meminta Yeung membalas perbuatannya, tetapi jangan melukai wajahnya. Dengan menggunakan botol, Yeung memukul kepalanya hingga berdarah dan pingsan. Setelah mengobati luka di kepalanya, mereka lalu pulang dengan menaiki sebuah bis. Anhui penasaran dengan musik yang selalu dia dengarkan menggunakan headset. Saat Anhui ikut mendengarkannya, ternyata itu adalah suara rekaman dari Lee yang membuat Anhui tersentuh hatinya. Keesokan harinya mereka semakin dekat dan akrab. Anhui juga merekam anaknya dan bergaya seperti Bruce Lee. Mereka lalu menghabiskan waktu bersama, layaknya seorang anak dan juga ayah. Saat mereka makan mie bersama di sebuah kedai, Anhui menanyakan kepada Yeung di mana keberadaan ayahnya. Yeung mengatakan kalau dia telah berkali-kali menanyakan itu kepada ibunya, tetapi dia hanya mendapatkan kemarahan dari ibunya, sampai dia tidak mau untuk menanyai hal itu lagi. Saat berada di potong rambut miliknya, Yeung sibuk dengan aktivitasnya dengan merapikan dan membersihkan tempat itu. Saat mereka sedang bersenang-senang, Taiji masuk bersama dengan anak buahnya dengan maksud menagih hutang. Hwil kaget karena Anhui belum melunasi hutangnya. Tetapi dia mengatakan telah melunasinya dan meminjam lagi saat bermain judi sejumlah $50.000. Mereka lalu mendapati $2.000 sebagai bunga hutangnya. Tiba-tiba dari belakang, Yeung memukul kepala Taiji dengan menggunakan kaca. Melihat itu, Anhui menyuruh Yeung untuk lari dari sana. Yeung, Anhui, dan juga Chong berlari meninggalkan mereka dan sampailah mereka di sebuah perbukitan. Di sana Chong menyuruhnya untuk menelepon polisi. Tetapi dia tidak mau dan memilih untuk menyelesaikan masalah itu sendiri dan meminta Chong untuk menjaga Yeung. Sesampainya di tempat potong rambut miliknya, dia memohon ampun kepada Taiji untuk mengampuni anaknya. Tiba-tiba dari belakang, ternyata Yeung dan juga Chong berhasil ditangkap oleh anak buah Taiji. Anhui meminta pengampunannya dan menyuruhnya untuk memukulnya hingga mati. Setelah puas memukul beberapa kali Anhui, dia lalu berniat untuk membalaskan dendamnya ke Yeung. Anhui yang melihat itu mengambil pisau cukur miliknya dan menyandera Taiji. Tiba-tiba dari luar, seseorang masuk yang ternyata adalah Bos Rui, yang membuat Taiji beserta anak buahnya menunduk dan takut kepadanya. Bos Rui mengatakan kalau ingin potong rambut di sana, dan mengatakan juga kalau tempat ini adalah potong rambut langganannya. Saat akan merapikan rambutnya, Bos Rui mengatakan untuk memanggilnya An Rui, yang ternyata dia adalah anak yang dulu ditampung oleh Anhui. Keesokan harinya, suasana potong rambut miliknya menjadi ramai. Chong mengatakan kepada Anhui kalau anak autis melakukan gerakan berulang. Dia mengatakan juga kalau saat mereka berlari karena kejaran anak buah Taiji, Yeung sangat kuat berlari dan menyarankan Anhui untuk membawanya berlatih lari jarak jauh. Keesokan harinya, Anhui dan Yeung datang menemani Chong yang sedang melatih anak didiknya. Chong meminta Yeung untuk mengikuti mereka, tetapi dia tidak mau berlari karena Anhui hanya diam saja. Yeung lalu menariknya dan mengajaknya untuk berlari, hingga membuat dia lemas terjatuh di sana. Beberapa waktu kemudian, mereka sering berlari dan menghabiskan waktu bersama. Mereka juga sering berfoto dan saling berbagi waktu bersama. Saat mereka berlari, tidak sengaja mereka melintas di sebuah videotron yang menunjukkan sebuah padang pasir. Yeung mengatakan kalau padang pasir merupakan suatu tempat yang sangat disukai oleh ibunya.
Tak terasa waktu telah berada di hari ke-29. Sebelum menyerahkan Yeung ke ibunya, Anhui memotong rambut Yeung. Anhui lalu mengatakan, bagaimana perasaanmu saat ini? Yeung mengatakan kalau dia tidak ingin berpisah dengannya. Chong lalu masuk dan membawakan beberapa makanan untuk mereka. Saat sedang makan, handphone Yeung berdering. Anhui lalu menerima telepon itu dan membuat dia kaget. Mereka lalu berada di sebuah ruangan rumah sakit dan menemukan fakta kalau ternyata Lee menderita penyakit kanker perut dan hidupnya tidak lama lagi. Yeung lalu tidur di samping ibunya dan meminta dia untuk bangun. Tak berselang lama dia pun terbangun. Setelah mengucapkan beberapa kata kepada Yeung, dia tersenyum bahagia melihat Anhui dan juga Rui yang berada di sana. Lalu, dia pun mati meninggalkan mereka. Beberapa waktu kemudian, Yeung dan Anhui sampai ke rumah Lee. Di sana Anhui seperti bisa melihat masa lalu tentang bagaimana Lee dan Yeung tumbuh dan bagaimana cara dia merawat Yeung. Anhui lalu bertemu dengan Rui. Rui memberikan cek yang berisi uang dan juga tempat yang bisa disinggahi oleh Yeung. Tetapi Anhui mengatakan kalau dia harus bersama dengan ayahnya. Dia sudah bisa merawat untuk dirinya sendiri dan mungkin dia bisa merawatnya saat dia sudah tua nanti. Yeung masih merasa sedih dengan kehilangan ibunya. Dia seperti malas untuk melakukan aktivitas apapun. Sementara Anhui seperti mempunyai tekad untuk berlari setelah melihat videotron padang pasir. Dia terus melatih dirinya sendiri, pagi, siang, malam untuk selalu berlatih lari. Dan untuk pertama kalinya, Yeung memanggil Anhui dengan sebutan ayah. Papa. Sampailah waktu di mana perlombaan maraton dilaksanakan. Anhui dan juga Yeung mengikuti perlombaan tersebut dan juga Chong berserta Nona Ma. Saat berlari, Yeung terjatuh. Lalu Anhui membantunya hingga mereka sampai di garis finish bersama. Beberapa waktu kemudian, Anhui dan juga Yeung berlari di sebuah padang pasir. Mereka berjalan dan seperti mencari sebuah tempat. Ternyata lokasi itu adalah lokasi tempat di mana Lee ingin ke sana. Anhui lalu mengeluarkan abu milik Lee. Bersama Yeung mereka menaburkan abu itu. Dan film pun berakhir. Terima kasih sob telah menonton rangkuman film Don't Call Me God of Glambers tahun 2023 dari Hong Kong. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk dapat menonton lagi film-film yang Sobat Film hadirkan. See you!